kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibal-ibal semua, selamat bergabung kembali di Reka Suara, Reki Kayak Bersuara. Mengabarkan Kaltara untuk Anda. Kali ini kita tidak di luar ibu kota, Tanjung Selor. Iya. Kali ini kita berada di Tanjung Selor dan Kita di luar studio mini kita. Betul sekali. Nah, kita di salah satu kafe yang lagi hit di Bulungan saat ini ya. Yang lagi Tempatnya dicari. anak muda nih kayaknya ya. Iya, lagi tempat nongkrong anak-anak muda yang ada di Tanjung Selor nih. Iya. Banyak kan yang anak-anak kuliah di luar biasanya nongkrong di sini. Saya. Iya. Iya. Begitu ya? Tapi anak-anak Bulungan sih. Oh iya, soalnya betul. Betul. Nah, dan kali ini kita berada di Nara Coffee. Iya. Coffee. Ya, kopi ya? Kopi lah. Nara Coffee kan? Bukan kopi. Nggak ada tulisannya nih? Nggak ada. Nah, kali ini tadi yang sudah baru saja langsung membuka Iya. narasumber kita yang tidak asing lagi buat masyarakat Bulungan khususnya. Anak muda kreatif yang Betul sudah sekali. tidak muda lagi karena sudah Iya. memiliki 2 anak. Ya, mungkin bisa langsung perkenalkan Iya. diri nih narasumbernya nih. Kenalan dulu kan? Iya, boleh. Dan kegiatan sehari-harinya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan, nama saya nggak usah pakai saya ya, aku aja. Iya, boleh. Biar Lebih akrab. biar lebih akrab. Namaku Muhammad Ari Febriansah, tapi kalau nama gaulnya Iya. Iya. biasa dipanggil Ari Kilit. Hari Kilit. Kilit. Kegiatan sehari-hari Aku honor mas. di Bulungan, Ya, di Bulungan. kabupaten Itu ya. sampingan aja sebenarnya. Iya, usaha lainnya honor banyak. abadi lah itu. Iya, honor abadi. Tapi usaha sampingan banyak. Dan kita akan bahas nih usaha sampingannya nih. Beliau adalah salah satu fotografer maupun videografer di tiap acara wedding atau Iya. kegiatan-kegiatan lainnya ya. Iya, betul sekali. Dan senior. iya. Saya tahu Oh, senior paling beliau di Bulungan ini. Kakaknya Dodi soalnya. Oh ya, kakak Kalau Edodi. Ya. dibilang senior ada lagi. Ada lagi. yang lebih senior. Oh ya, oke lah. Sampai situ aja ya. baru masuk veteran. Kayaknya agak cerdas. Ya mungkin di awal nih boleh cerita sedikit nih. Sesuai tema kita kan masa fotografi nih. Nah, mungkin boleh cerita sedikit mengenal fotografi, mungkin bisa menyukai fotografi itu di awalnya bagaimana? Suka dengan fotografi. Iya. Kalau suka tuh sudah mulai akhir kuliah. Akhir kuliah tuh suka dengan fotografi. Karena pada saat masa-masa kuliah itu yang disuka tuh lain gitu kan. Tahu aja kan? Iya, iya. Anak kuliah apa semua? Ya, pas sudah mau selesai kuliah senang dengan foto, istilahnya melihat foto tuh karena aku senang pelajaran sejarah gitu. Jadi pasti hubungannya ya? Iya. Karena foto tuh sejarah. Sejarah mungkin Yang diabadikan. ya yang diabadikan. Jadi buat aku sesuatu yang diabadikan, terus mungkin aku bisa, karena aku nggak bisa matung nih, nggak bisa buat candi atau apa, ya buat dari foto lah. Foto candinya lah Sejarah. berarti ya. Itu sejarah karena menurutku itu tuh sejarah, jadi aku suka dengan foto. Cuma waktu itu karena nggak punya uang, jadi nggak punya kamera, jadi ya minjam lah. Waktu itu juga cuma buat foto-foto angel, main angel yang di bawah atau angel dari atas kayak gitu aja. Nah itu apakah belajarnya itu otodidak atau ada ikut pendidikan ya. fotografi Atau basic sekolahnya mungkin atau memang jurusannya atau masalah gimana? fotografi? Basic sekolah aku sarjana hukum. hukum ya. Oh, hukum ke seni. Oh, ada jauh hubungannya. Itu masuk hukum juga karena mungkin itu ya kampus yang menerima. Berarti belajar otodidak atau Otodidak. suka ada teman yang punya kamera dulu kan? Benar ada. Kan pertama suka dengan fotografi. Nah, untuk suka dengan fotografi waktu itu pilihannya cuma 2. Ikut kursus
ikut kursus atau punya kamera. Punya kamera. Nah, ikut kursus otomatis modal lagi gitu kan. Paling enggak ke Jawa. Terus bayar kursus, bayar kos, bayar makan, bayar apa lagi segala macam kan. Pulangnya pasti beli kamera tetap Nah, juga ya. Tetap beli kamera. Iya, Bagus beli kamera langsung. Nah. Ya baru diulik sendiri lah. Terus kalau zaman dulu kan YouTube tuh susah gitu nah. Iya. Ya, jadi betul-betul otodidak. Otodidak. Beli kamera karena- Pelajari sendiri. Ya, pelajari sendiri. Diulik-ulik sendiri lah. Panduannya dari mana tuh? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti Nah, Lihat ya, khas. langsung Intinya jepret. Ya jepret awalnya kan auto. Iya. Nah, auto terus manual, terus ini fungsinya apa. Setelah jadi akhirnya bisa mendalami lah. berarti setelah belajar otodidak, paham dengan selesai kuliah ya. alatnya lah pasti kan dulu kan Ya, pasti paham dengan alatnya. Pahami alatnya dulu. Iya. Kamera pertama yang digunakan Iya. untuk belajar nih. Nikon amatir kayak istilahnya tuh ya. Pokoknya Nikon yang paling rendah, kelasnya kelas amatir. Kelas amatir itu Nikon belum sebelum merek kan? Oh boleh, bebas. D5000, cuman udah keluar sudah barangnya. Oh, udah nggak ada lagi ya. Nikon D5000 itu awal-awal. Terus apakah langsung terjun ke profesional atau berkeliaran dulu di Berkeliaran seputaran? dulu. Karena nggak nyangka juga bisa istilahnya ke wedding gitu nah. Nggak nyangka dulu kan cuma sekedar istilahnya hobi, terus ada komunitasnya. Terus kamera yang kita pakai ya cuma buat gaya-gayaan aja. Oh, berarti ada komunitasnya nih. Komunitasnya komunitas apa dulu? Dulu Fogep namanya. Kogep. Fotografer hubungan. Satu model dikeroyokin di Satu fotoin. model dikeroyok. dikeroyok rame-rame. Pokoknya semuanya lah apa yang waktu itu mungkin kamera aku tuh nggak pernah lepas dari leher. Kemana-mana tuh. Apapun jalan pasti bergantung terus. Hmm. Jadi apapun yang ketemu foto stop, jalan stop foto gitu. Berarti sambil belajar lah istilahnya waktu Ya, itu kan, betul kan? Lagian nggak ada juga istilahnya kita mau melihat di YouTube nggak ada. Iya, di betul jalan zaman kan. dulu ya, betul. Nah, terus terjun ke profesional kayak acara wedding atau gimana? Dari mana awalnya mau tertarik? Iya. Atau Ke arah sana. Sebelumnya ada foto-foto apa kegiatan apa lomba-lomba mungkin? Lomba aku nggak pernah menang sih. Pernah Kirain nggak pernah ikut, benar-benar sih. pernah ikut tapi nggak pernah menang. Pengalaman ya. Ya, pengalaman. Kalau apa tadi? Lupa Yang sudah. ke arah profesional nih, awalnya bagaimana? Dari awal Jadi ya. gini, kamera, istilahnya gini, kamera semakin kita tahu isi kamera, semakin kita tahu kekurangannya. Gitu. Jadi setelah pakai yang yang amatir, belilah semi pro, terus beli lensa berapa. Nah dari situ pikiran ini aku nih beli terus gitu. Beli penghasilannya belum ada dari kamera itu ya. Pemasukannya nggak Iya. ada gitu nah. Jadi berpikir gimana caranya dari kamera ini menghasilkan. Mungkin kalau aku melihat juga kalau model kayak di Jawa kayak fotografer istilahnya human interest Betul. ada kan bangsa pasarnya ada, terus kayak fotografer landscape Iya. mungkin banyak yang mau beli fotonya di majalah gitu. Nah kalau aku lihat di Bulungan yang cocok untuk menghasilkan dari foto ya kayaknya wedding. Makanya Apalagi tertarik mungkin wedding. dulu masih jarang lah mungkin ya. Iya. Mungkin apakah mungkin orang yang pertama mungkin yang buka di Bulungan? Enggak, Enggak sebenarnya ya? sudah ada. Sudah ada ya gitu ya. Sudah ada. Di Bulungan ini sudah mulai tahun berapa tuh sudah ada. Sudah. Kalau Fotografer. ingat tahun berapa tuh awal buka secara profesional? Profesional 2011 kalau nggak salah. 2011. Wih, sudah berapa tahun tuh? Sekarang 2020. Sudah 9 tahun. Ya. 10 tahun ya. Berarti dibilang jam terbang Bang Tinggi. Philip nih sudah tinggi sekali. Play tinggi. Play Nah, layanan jasa fotografi yang disediakan di dia ada nama nama apa Oh iya, kita bicara profesional tapi kita enggak bisa tahu Iya, kita apa nama weddingnya nih. Kalau aku namanya suka fotografi. Nah, Suka itu dia. fotografi. Suka fotografi. Karena kenapa suka fotografi? Ya karena aku suka sama fotografi. Karena suka fotografi. Ya. Ya, berarti awal dulu buka suka fotografi sendirian atau ada Sendiri. partner sendiri ya? Sebelum ada suka fotografi aku pakai partner berdua. Setelah itu bubar, pisah. Baru dirikan suka fotografi. Berarti sekarang berapa orang nih yang ada di suka fotografi? Timnya nih? Nggak pernah lepas dari 3 orang. 3 orang. Tapi itu freelance Ada semua. freelance ya. Freelance. Berarti ngambil dari orang
Seleksi Seleksi ya, alam. seleksi alam. Seleksi alam ya. Pokoknya seleksi cari yang sudah barang jadi, ambil. Kalau yang istilahnya Masih belajar. buka kotak, terus kita rakit sendiri, susah. Nanti jalan dulu. Jadi cari barang yang Berarti jadi. saat ini sudah memiliki mungkin alat-alat yang ya bisa dibilang lengkap lah untuk acara-acara wedding, acara Ya, dan lain-lain. insya Allah lengkap lah. Apalagi beliau juga sudah ada studio. Ada Nah. studio sendiri suka fotografi nih. Nah, Berarti melayani bukan wedding aja, berarti Oh, foto iya. studio juga. foto Ya. studio juga. Foto studio, terus kayak model dokumentasi acara. Nah, dokumentasi acara misalnya kayak acara-acara kantor, kayak kalau Humas mau ngadakan acara panggil aja. Iya. Tapi nggak mungkin lah ya. Lengkap banget tuh. Nggak mungkin dipanggil. Salah promosi sih. Jadi kantor lain aja, nggak usah kantor Humas. Nah, kalau ada satu wedding tuh itu mulai dari pengambilan gambar hingga jadi album ya. Ya. Album. Jadi dicetak, terus itu sudah sama video. Video. Tergantung paket-paketnya. Iya. Ada paket-paket sendiri. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan nih paket-paketnya yang ada di nilainya Suka Fotografi. berapa? Jadi hafal ya. Adanya di HP. Yang jelas paketan itu semua dari paketan yang A sampai yang E itu semuanya dicetak. Cuma beda istilahnya, kan paketanku yang paling murah sekitar 3 jutaan. 3 juta. Itu cetak sama video aja. Terus ada paket yang paling mahal itu sudah sama acara-acara tambahan. acara tambahan. Itu kita ambil semua. Acara tambahan, terus dapat sinematik, terus dapat video, terus cetak besar. Kalau misalnya klien mau nambah anak buahku, taruh tempat dia buat nyuci piring, ku kasih. Jadi ngambil paket yang mahal. Nah, kalau masalah harga nih, Ah, kisaran dari berapa sampai berapa nih? Yang paling mahal berapa kiraan? 12,5 juta. 12 juta setengah itu yang sudah all in semua Yang dari tadi sudah. sama anggota suruh nyuci piring. Bisa lengkap ya. 3 hari lah. Kalau yang paling murah 3 juta itu cuma cetak 60 lembar sama dapat video liputan aja. Gitu. Dan minat khususnya masyarakat Bulungan sendiri bagaimana dengan adanya wedding fotografi? Jelas lah banyak. Minatnya banyak, peminatnya banyak. Cuma sekarang kan sudah mulai banyak muncul-muncul studio-studio foto gitu. Ya bersaing lah di situ. Tapi kalau bisa sih bersaingnya curhat dikit nih. Oh, enggak apa-apa, bebas. Bebas. Bisa bersaingnya secara kualitas lah. Ya, jangan jatuhkan yang lain-lain. Iya, betul sekali ya. Betul sekali. Itu yang penting Jelas sih dari banyak dunia persaingan jadwalnya bisnis. aja kita ketemu beliau nih. Iya. Sudah tahun kemarin kita booking, Tahun baru kemarin, dia ketemu 2000. sekarang. Baru bisa. Tiap wedding pasti beliau. Iya. Wedding pasti beliau. Aduh, memang padat Iya, beliau padat ya. jadwalnya. Kita juga banyak tuh sudah fotografer-fotografer yang baru muncul tuh sudah banyak. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah jadwal di zaman sekarang pandemi, bagaimana dampaknya dengan bisnis Bang Kilit nih? Kalau Zaman pandemi saat dampaknya awal-awal, Iya. awal-awal pandemi memang terasa gitu kan. Cuma herannya di sini waktu corona Iya. pertama-tama in di sini itu masih ada aja yang nikah gitu. Kayak ini kan. Cuma nikahnya sistemnya di KUA aja. Iya. Di KUA terus mungkin aku pikir kan di KUA aja berapa orang aja gitu nah. Sekali pulang ke rumah tetap juga dia rame. Walaupun Ya. cuma buat foto-foto aja gitu nah. Ah. Karena rugi kan sudah pesan kebaya baru dari foto-foto. Iya, betul. Nah, protokol kesehatannya bagaimana tuh dari Lengkap. Suka Fotografi? Kalau kita pakai masker, pakai sarung tangan, hand sanitizer, pokoknya setiap kantong harus ada. Ada. Maksudnya setiap kantong anggota. Oh, Iya. gue pikirin setiap nggak ada. Penuh nih. Kalau tiap kantong gua ada penuh semua nih. Iya. Jadi satu-satu harus pegang hand sanitizer. Berarti emang protokol kesehatan tetap diterapkan lah. Sama itu aku larang kalau misalnya ini kan kita asik motor nih, terus ada tamu, Mas bisa minta tolong pakai HP. Nah, ya. Itu kadang ku rem Oh, di zaman pandemi ini. Nggak usah dulu kalau misalnya Iya, nggak pakai sarung tangan, nggak usah diambil HP-nya gitu. Kasihan kembali sentuhan lagi ya. Betul sekali. betul. Nah, kalau suka dukanya sendiri selama Iya. Motret. Membangun Iya, ya, Motret fotografi. wedding. Suka dukanya kalau aku rasa nggak ada dukanya sih. karena hobi karena ya. suka tadi kan. Karena karena- suka fotografi ya. Betul juga. Walaupun pernah pulang kehujanan dan satu malam, terus dikejar anjing, dicegat orang, Itu seninya sudah. ya tapi ku anggap itu tuh seni aja gitu lah. Nggak ada merasa, mungkin aku jerak kayak gini, enggak gitu.
dia itu jadikan cerita lucu aja gitu. Kalau kita mendalami salah satu apa ya kegiatan atau hobi, jadikan hobi ya. Hobi. Mau apapun susahnya sih, nggak ada sudukanya sih Ya, sebenarnya. apalagi ini hobi berpenghasilan. Dia berpenghasilan. Ya, pasti harus Belum ada sih dijalaninya dukanya. dengan Nah, yang kita tahu kan Mas Kilit atau si Boy ini dipanggil ya. Ya, jangan kau panggil aku Mas. Kalau kau panggil aku Mas, aku langsung ngasih daftar harga. Gak mungkin kan, kalau ini cocok Mas ya. Masa mau 2 kali. Sorry Win ya. Begini nih Boy ya. Punya studio. Nah, kalau di studio sendiri angle-angle apa sih yang disediakan di situ atau Iya, fasil- apa ya fasilitas? Itu kalau di studio itu kebanyakan aku pakai sekarang nih yang tematik. Tematik. Maksudnya tematik yang bukan cuma sekedar background gitu, tapi ada properti-propertinya gitu. itu langsung sama editnya baru Iya. jadi Aku jarang sih ngedit. edit ya. Jadi istilahnya kalau aku motret ya hasil dari kamera tuh lah sudah gitu. Pure dari kamera. Ya, yang Jarang saya ngedit. ingat. Kalaupun ngedit paling cuma sebatas perbaikan cahaya atau warna itu aja. Yang untuk yang lebih ekstrim misalnya ganti background. Kalau misalnya ada orang tanya, Mas mau foto studio bisa nggak backgroundnya nanti diganti? Gitu. Aku tolak. Oh. Karena aku bukan editor, aku fotografer. Oh, itu berarti yang saya ingat dari seniornya fotografer juga Bulungan pernah ngomong one shoot one kill. Iya. Tapi aku nggak pernah one shoot one kill. Nggak Nggak berani. Nggak berani. Itu apa ya? Memang pro sudah itu ya. Di atasnya pro apa? Pro Max. Nah, kita menyinggung soal komunitas nih. Bagaimana keadaan komunitas fotografi di Bulungan sendiri nih? Kayaknya Masih adem-adem Kita aja. kembali lagi Kita nih. komunikasi masih lancar gitu. kalau yang anggota yang aku yang lama, Yang lama. itu semuanya pada misah. Istilahnya semua punya Kegiatan masing-masing. kegiatan masing-masing. Mungkin yang bertahan di foto cuma aku aja. Nah sekarang ada ke komunitas foto juga, cuma ya kayak gitu lah keadaannya, mati suri, Mati suri. kadang mati, Datang-datangan. kadang suri, kadang mati, tapi banyak mati. Jadi enggak pengen enggak menghidupkan komunitas fotografi di Bulungan sendiri kembali, menghidupkan kembali. Kalau aku sih apa ya? Malas sih. Berarti fokus ke bisnis aja, cari uang aja sudah ya. Yang cari masuknya aja sudah gitu. Pemasukannya. Biarlah yang lain ngembangkan, Iya. lebih young, lebih muda. Nah, kalau untuk tarif foto studio sendiri berapaan? Itu aku per paket juga, mulai dari 400 sampai 2,5 juta. Itu 400 itu cuma file aja. Oh, kalau untuk setelan pakaian atau anunya? Apa disediakan? Wardrobe ya namanya. Ya. Pakaian dari dari yang mau foto gitu. Yang mau foto. Cuma untuk yang harga 400 itu cuma satu baju aja gitu. Satu ban. Nah, kalau misalnya yang dia ngambil harga 2 juta ke atas, satu toko baju itu dibawanya enggak apa-apa. Enggak masalah. Nah, ngomong-ngomong studio tadi, di mana letak studionya nih? Biar Belibal kalau mau foto studio kan bisa langsung ke sana. Kalau studio foto di Jalan Ponorogo, dekat lapangan bola Ahmad Yani ya. Di belakang kantor BRI. BRI. Dan di sana juga kantor suka fotografinya di sana. Santai. Banyak pertanyaan Nah, kantor suka fotografinya di mana? Oh, belum ada kantor. Oh, berarti lah kalau mau Langsung menghubungi WA. langsung WA aja. WA atau IG bisa, DM IG. IG. DM di IG. IG-nya apa? IG-nya IG suka fotografi. Suka fotografi. Fotografi. Kalau WA-nya tadi kontak person yang bisa dihubungi? Dicatat sini kah? Iya. Ya, boleh. Nanti dicatat sini. disebutkan terus nanti dicatat. Nanti Nanti editor muncul. pas aku Ya, betul. muncul ya. Ada muncul ya. Tolong editor. 0812 0812 5826 8-nya 4 kali. 8-nya 4 kali. Itu dia Ibel bisa langsung hubungi ke kontak personnya 0812 56 8-nya 4 kali. Itu langsung Ke jawab Bang- dari HP ku. Langsung jawab di Iklan zaman dulu kan? Iya, Iklan dijawab ownernya suka fotografi. Langsung sama ownernya ya berhubungan kalau itu ya. Atau bisa kepoin juga di IG-nya ya. IG ada. Suka fotografi atau di Ari Kilit langsung ya, Ari Kilit. Benar. Terus kalau mau ke studionya ada Ya. di Jalan Ponorogo. Ponorogo belakang Bang BRI Ahmad Yani. Iya betul sekali, atau lebih dekat di Langsung ke sana bundaran aja. Cikditiro dekat Ya. dekat situ ya.
Nah, Ya. untuk selanjutnya Menurut Bang Ari Kilit nih, dunia fotografi di Tanjung Salor ini saat ini bagaimana sih perkembangannya? Kalau dulu, ya ini bicara dulu lagi ya. Tapi Nggak. ini buat perbandingan aja. Iya, iya. perbandingan aja. Kalau dulu itu minat orang untuk masuk ke fotografi itu apa ya, antusias gitu nah, booming lah pokoknya. Soalnya zaman dulu kan untuk dapatkan foto bagus berarti kita harus punya DSLR. Nah Betul. sekarang kan HP udah canggih-canggih, Udah canggih, jadi orang kalau untuk dibandingkan yang sekarang nggak terlalu sih kalau kulihat gitu nah. Ya, kalaupun ada orang yang mau masuk ke dunia fotografi, berarti memang dia untuk mencari penghasilan di situ, bukan bicara hobi gitu nah. Karena kalau untuk bicara hobi sekarang dari kamera pun bisa, Iya. one shot one kill Oh iya, bisa. betul, Iya. betul. Fotografer HP. Fotografer. Fotografer Iya. HP. Kayak teman itu ya. Kalau dulu memang kalau dipoto pakai DSLR, kelihatannya keren. Keren. Keren, ya. Gagah. Kamu genteng aja jalan, Wih, oh sudah. fotografer Udah. nih. Mas, Padahal mas, nggak mas. tahu. Ya berarti perkembangan zaman berarti DSLR saat ini mungkin tidak Ya. terlalu dibawa kemana-mana Karena lagi lah, kalau kita lihat secara sekarang profesional aja ya. Semua orang bisa moto gitu nah. Karena HP tadi kan Iya. canggih-canggih sudah. Dengan pixel-pixel yang mungkin Ya. tingginya lebih melebihi tower Telkom. Nah, kita kan sudah berbicara banyak nih soal itu. Nah, tiap ngupdate sebagai fotografer wedding ya, pasti ada ngupdate kamera terus nih. Ya. Nah, itu disarankan yang tipe-tipe apa aja sih yang cocok? Atau tergantung fotografernya? Kalau untuk awal tapi kalau kita misalnya punya budget yang banyak, lebih berlebihan lah. Selain buat sedekah nih ya. Belilah yang profesional. Langsung Kamera yang profesional. langsung profesional. Nah, karena kalau misalnya kita beli nantilah dulu kita beli yang inilah dulu. Bentar. Tapi itu tadi semakin kita tahu isi kamera kita, semakin kita tahu kelemahannya. Jadi kalau misalnya punya duit lebih, terus mau buka usaha foto, langsunglah beli yang besar. Walaupun banyak orang bilang udah pakai kamera biasa aja, keterbatasan tuh bikin kita kreatif. Tapi harga nggak bohong gitu. Ya, betul juga ya. Harga nggak bohong. Jadi ya kalau misalnya ada uang belilah yang bagus Iya. sekalian. Tapi kalau misalnya untuk nggak ada duit, udah punya uang, mungkin budgetnya pas-pasan, ya nggak apa-apa beli yang standar aja dulu. Nanti kan kedepannya bisa nge-upgrade. Cuma itu harus sabar. Harus sabar. Nah. Nah, ngomong-ngomong soal budget kamera nih, Bang Ari Kilit, berapa kisaran habis nih sudah di dalam dunia fotografi saat ini? Sampai dari Updatean terakhir berarti nih ya. sampai sekarang nih berapa nih? Ngomongin duit nih sensitif. Ini takutnya didengar langsung. Iya, dikira ria. Setidaknya kan hasilnya kembali. Iya, betul kan setidaknya ini menjadi bisnis. Bisnis. Bukan foto-foto piau. Oh, nanti. Budget standar Itu aja. total nanti. Kalau aku jadi kasih tau harga nih. Itu terserah sih. Kameraku yang terakhir Iya, itu aku beli bodinya 30 30 juta. bodinya aja. Itu body belum lensa Cash ya. kecil ya, pas 30. Belum lensa. Belum lensa. Atau Penekanannya agak kurang Atau tadi tuh pas emang. penyebut 30 tit. Sensor ya. Ya, berarti 30-an dari Itu baru body loh. Itu bodinya Iya, aja. itu baru Enggak, body. Berarti sama alat-alat mungkin kan apalagi wedding kan banyak tuh peralatannya ada Ya videonya habis apa segala. mungkin 100-an lebih. 100. Modal awal untuk membuka usaha wedding Niat. Nih ya. niatnya bukan uang. Bukan. Itu yang utama. Oh ya, memang sebelumnya kan sudah punya kamera berarti kan. Berarti Kalau aku awal dulu modalku tuh 6 juta. 6 Buat juta. beli D5000. Jadi Ini kan harganya sekitar 6 jutaan dulu tuh. Itu pun minjam sama orang kantor. Pinjam karena dia istilahnya pegawai baru. Terus kebetulan dia juga adik kelasku SMA. Jadi masih bisa ditekan senioritas. Dia mau dulu 6 juta beli kamera. Tiap bulan diganti. dan akhirnya diganti. Dan akhirnya diganti. Ganti. Oh, diganti ya. Tiap bulan kantor. Takut masih ada senioritas kan. Nah,
Kalau di kantor dia senior sudah sekarang. Oh, di kantor Ya, senior sudah ya? sekarang posisinya dia Lebih bos. bos. Iya. Nah, selain ngambil acara wedding, beliau juga nih bikin video klip, ngambil video gitu. Nah, susahnya ngambil video klip sama ngambil video acara nikahan itu seperti apa sih? Nah, susahnya kalau model video liputan, kita ngikuti acara. Ngikutin. Kita ngikuti acara, tapi kalau kita bikin klip, Heeh. berarti mereka yang ikut kita. Kita sutradaranya, kita yang ngatur Berarti semua. sekaligus jadi sutradara ya? Ya, jadi itu lebih repot walaupun hasil videonya cuma sekitar 3 sampai 5 menit. Sedangkan liputan mungkin sampai 2 hari 2 malam pun. Iya, Bikin ngambilnya, ngambil angle. Tapi kalau untuk bikin klip memang agak-agak susah. Bukan lagi agak susah, memang susah. Memang susah ya? Karena butuh konsep. Jadi misalnya besok kita mau ambil klip, yang malam ini paling enggak disusun sudah skripnya gitu. Apa-apa yang mau diambil. Soalnya itu pengaruhnya di di waktu. Iya. Kalau bikin klip habis itu di baterai, memori gitu. Kalau semuanya sudah kita susun, kita ngambilnya teratur gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak susun, Iya. ini kayaknya belum gua ambil, Iya. baterai pun habis, memori penuh. Diulang-ulang lagi ya. Padahal itu sudah kita ambil di awal gitu. Karena kita lupa ambil gitu. Tapi kalau sudah pakai catatan, Ya, terkonsep lah dia. ya lebih susah bikin klip lah. Lebih klip ya. Nah, dan sudah berapa project klip nih yang dibuat oleh Mas Ari Kilit? Dengan Mas dong. Oh ya, Bang, Kasih prize sorry. list ya. Iya, Bang. Kalau klip ya lumayan banyak, mulai dari yang hancur sampai yang agak bagus. Karena aku nggak pernah bilang aku punya tuh bagus semuanya. Karena kalau ditanya mana hasilmu yang paling bagus, hasilku yang paling bagus ya hasilku nanti gitu. Jadi nggak pernah aku puas dengan apa yang Iya, aku dapat. betul. Itu Jangan ada pernah budget berpuas tertentu yang disediakan atau cuma ucapan terima kasih nih? Apanya? Setiap pembuatan klip. Klip. nih. Ya. Kalau harga teman takutnya Tergantung yang nyuruh. Benar tergantung yang nyuruh. Kalau misalnya nggak kenal, musuhan, pernah berkelahi di mana gitu. Ya. Biar Dan Bang Ari Kilit nih tergabung dengan yang kita undang kemarin narsumnya Mas Gatot nih. Iya. Oke, salah satu videografernya ya. Iya, betul sekali yang membuat videonya. Itu bisa mungkin cerita sedikit nih. Awal ketemunya, waktu itu kami kuliah. Panjang. Terus aku lihat dia di WC. Nah, mungkin kerjasama nih, awal kerjasama dengan Mas Gatot sendiri bagaimana? Kalau awal kerja sama tuh tahun berapa ya? Rasanya 2 tahun lalu lah. Aku waktu itu bikin klip, dia cover lagu. Cover lagi. Aku bikin kan, terus tahun berikutnya aku bikin film tentang bulan puasa, tentang istilahnya nyambut lebaran. Iya, ada dia ceritakan juga waktu itu. Itulah awalnya gitu. Aku melihat dia kayak apa ya, sesosok. Aku melihat tuh kayak orang yang istilahnya punya tingkat kepedean tuh di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Jadi istilahnya aku mau Nyuruh apa mengatur aja. dia kayak manapun dia mau. Dia gitu. siap ya? Karena kan tau lah di Tanjung kan. Iya. Gimana juga orang-orang sini kita suruh begini, mikirnya macam-macam sudah. Iya, kita iya, mau. iya, iya, Tapi gengsi. kalau dia nih kayaknya nggak ada rasa malu. Nah dari situ aku tertarik. Untuk kerjasama Ya, ya, buat suatu proyekan nih. Kerjasama sih enggak, cuma kalau kerja untuk membunguli. Tapi membunguli yang menghasilkan. Dia menghasilkan pastinya. Mungkin Dari hasil-hasil videonya pun juga yang kreatif-kreatif ya. Iya. Walaupun banyak dibeli sama apa ya? Itu kangkung. Sekarang nggak ada kangkung ya? Nggak ada sudah pakai kangkung. nggak pakai. Dia naik kelas sekarang. Di Pangkas sudah kangkung. kerajaan kangkungnya Kerajaan hilang. kangkung hilang sudah. Apakah ndak mau buat proyekan yang lebih besar lagi bersama? Lebih wah lagi Iya, ya. sama. Rencanaku tuh ada buat mau bikin kayak model film pendek gitu. Cuma sampai sekarang belum sempat disusun. Iya. Rencananya ada, pas Ada, mau bikin kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong itu dan Bang Ari Kilit ini punya akun YouTube. YouTubers juga beliau. YouTuber juga. Iya. Multi talent berarti Iya, ya. multi talent sekali ini. Mungkin bisa sedikit cerita nih tentang YouTube-nya lagi nih. YouTubeku ya. Iya. Setelah dari dunia fotografi Fokusnya kemana? ke bisnisnya, ke buat klip. Nah, selanjutnya nih ke dunia YouTube lagi nih. Kalau YouTube sebenarnya YouTube tuh aku sudah mulai main sejak apa ya? Sejak
2013 tuh sudah main YouTube. Cuma lupa ganti akun, ganti. Jadi aku ingat channel YouTube itu ada 7. Sudah ada 7 sampai saat ini. Semuanya lupa. Yang terbaru saat ini yang lagi digeluti betul di itu. Yang itu Ari Kilit. Hari Kilit. Ah, Nah, itu itu berjumpa apa orang. aja itu isinya tuh kalau boleh cerita tuh. Kalau itu sebenarnya aku main YouTube tuh bukan arahnya belum ke sana ya, belum ke Bisnis. istilahnya belum ke penghasilan gitu. Ya, belum Karena aku pikir memang berat buat susah untuk cari subscribe, terus syarat-syaratnya gitu mikirnya kayaknya masih susah. Jadi YouTube tuh sebenarnya cuma buat nyimpan file aja selain di hard disk. Belum ada istilahnya fokus aku mau Cari menghasilkan AdSense atau Pokoknya ada videoku yang bagus daripada aku simpan di hard disk. Nanti hard disk di refresh, aku simpan di YouTube aja. Berarti YouTube-nya saat ini untuk menyimpan file. Ya, makanya isi YouTube bukan tambur. Iya, tahu. banyak campur. Sudah subscribe kan? Sudah. Sudah dong. Nanti ada lagi Iya, muncul di iya sini. aja, berarti belum nonton. Bang. Nah, kalau menurut Mas Kilit, Boy Kilit, Abang Kilit, Pokoknya jangan mas, kasih price langsung. menurut kau nih Boy, perlu ada nggak pelatihan atau pembinaan untuk fotografer yang ada di Bulungan atau khususnya ya, Iya. khususnya di Bulungan lah? Kayaknya perlu tuh. Tapi sebelum istilahnya kalau misalnya ada pelatihan kayak gitu kan kita harus survei dulu lah di sini. Kira-kira minat orang sini untuk Iya. ke foto tuh ada enggak? Iya, betul. Jangan kita panggil orang terus peminatnya enggak ada gitu nah. Kalau aku pribadi untuk sekarang misalnya nih ada suatu lembaga atau apa yang mau mengadakan kayak workshop gitu. Iya. Terus dia manggil manggil fotografer tapi isi temanya tentang pemula, tentang cara belajar kamera. Mungkin aku nggak ikut gitu. Tapi kalau misalnya dia mengambil tentang fotografer wedding, mungkin aku ikut kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya pelatihan gitu tuh bagus. Cuma lihat dulu lah kondisi di sini. Iya. Anak-anaknya mau nggak? Minatnya bagaimana ya? Aku rugi gitu loh. Oh iya, mungkin. Rugi di tiket gitu sama hotel. Setelah pelatihan juga mungkin semacam ada diadakan Ya, semacam lomba mungkin gitu ya. Pelatih untuk ke fotografi modal pelatihan aja nggak cukup. Memang harus apa ya? Istilahnya dari hatinya lah memang dia senang dengan fotografi. Walaupun kita ikut pelatihan berapa kali kalau misalnya kita nggak passion kita bukan di situ, Iya. Ada ditekuni ke situ ya, betul. hilang juga. Aku kan pembalap juga dulu. Aku Nggak tekuni. nggak jadi. Dan Berarti dan untuk lomba fotografi sendiri yang ada di Bulungan saat ini, khususnya Kalimantan Utara. Terakhir lomba foto itu setahu kan ya yang aku ikut kebetulan juara harapan 1, terus Mas Todi One Shoot One Kill juara 3, berarti di atas ya. di atas lagi, lebih atas lagi ada lagi. Itu birau terakhir kapan ya? 2014 kan? 14 ke 15 tuh. Ya, kisaran Ya, itulah kurang lebih lah. Itu terakhir. Itu terakhir ya. Udah pingin nih Pas aku ada itu lomba yang terakhir. fotografi lagi. Kalau aku untuk lomba Enggak lah, sudah udah enggak. kepikiran sudah. Iya. Malu, kalah malu. Menang belum tentu. Bagus nggak saya ikut. Kalau malu. Ya, yang penting bisnisnya money tadi tuh ya. Sekali. Bagus cari uang. Terus itu. Nah, harapan yang pertanyaan terakhir mungkin. Iya. Harapan untuk fotografer khususnya di Kaltara, Ya, di Kaltara dan khususnya Bulungan seperti apa nih Mas? Harapan apa? Harapan untuk fotografinya sendiri, fotografi Ya yang itu ada tadi di sini. semakin meningkat, terus persaingannya semakin sehat gitu. Jangan istilahnya dalam bisnis fotografi yang dipikirkan cuma uang gitu. Iya. Nah, Kualitas. kualitas, jangan memikirkan cuma kuantitasnya. Ada kan kebanyakan orang datang cuma modal kamera, gambar pokoknya asal terang asal jadi sudah. Karena pikirannya, karena istilahnya kalau bilang Mas Dodi kan melukis dengan cahaya, Iya. berarti seni gitu kan. Ya kita kembangkanlah seni kita tuh di situ gitu. Jangan cuma asal gitu. Paling enggak itu aja sih. Persaingannya kita bersaing di kualitas aja gitu. Nggak usah bersaing yang lain-lain lah. Semakin bagus kualitasmu, maka orang tuh pasti akan cari kau gitu. Iya. Nggak mungkin kualitasmu jelek, terus kalau otomatis nggak dipakai orang. Iya. Tapi kalau kualitasmu bagus, kau pasti diambil orang. Senang pakai. Berarti janganlah sampai saling menjatuhkan gitu Ya, ya. jangan saling jatuhan. Karena memang nggak ada peraturan
yang mengatur harga foto tuh Iya. gimana? Mana ada perbubnya kan? Iya. Ya, betul sekali. Hasilmu bagus kau jual mahal juga Iya. boleh, nggak masalah, nggak ada yang ngatur sih. Iya, ada yang ngatur. Iya, betul. Terserah, cuma secara manusiawi aja Iya, lah. manusiawi. Ya, Hmm. betul. Sewajarnya. Soalnya kesian juga gitu kan. Kau kerja, istilahnya kerja foto ini kerja capek ya. Hmm. Eh, datang paling awal, pulang paling Pulang akhir. paling akhir. Nah, terus seharian kerjanya. Ya kau hargailah hasilmu tuh di situ gitu. Lihat perhitungannya berapa. Jadi kau bisa menghargai hasilmu, orang pun lebih menghargai kau gitu kan. Cuma jangan asal lah. Yang penting aku dapat duit, itu susah tuh. Ya. Mm-mm. Nah, untuk membagi waktunya antara jam kantor dengan acara wedding. Nah, ini yang Sensitif nih. Lebih sensitif dari uang tadi berarti. Cara membaginya apa ya? Aku tuh bersyukur aja aku tuh sekarang tuh posisiku di kantor yang istilahnya mereka tuh apa ya rasa toleransi kan? toleransi Ya, dan saling toleransi. menghargai lah di Nah, situ ya. Itu mereka dukung aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku ada job otomatis aku bolos. Iya. Tapi kebetulan mereka bilang asal ngasih tahu aja enggak apa-apa Iya. gitu. Karena memang ini bicara dapur juga. Dapur. Iya. Nah, kalau misalnya mungkin enggak semua orang istilahnya seberuntung aku yang punya bakat Ya. lain selain kerjaan Kerjaan. kantor gitu. Ya, ya, ya. Jadi kayak gitu loh. Untungnya di kantor masih Mengerti lah. Ya, Saling mungkin mengerti lah. mungkin kalau misalnya di kantor tuh nggak dukung, aku pindah ke rumah saya. Biar tahu saling mendukung ya. Biar gitu bisa Sudah mengerti kan? Sudah mengerti. Ya itu, dan harapan terakhir untuk Provinsi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dari Bang Ari Kilit nih. Harapan apa ya? Luas lah. Apa aja. Nggak punya harapan sih karena aku tuh sudah bersyukur apa yang sudah mereka kasihkan ke Kaltara ini yang dulunya mungkin bulungannya sepi, sekarang sudah rame. Ya, sudah istilahnya aku menikmati lah sudah apa yang sudah mereka. Jadi aku belum masih menikmati apa yang sudah mereka kasih dan belum ada kepikiran untuk meminta lebih dari ini. Gitu. Luar biasa. Kalau mungkin zaman dulu ya. 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 Jalanan sempit Zaman- minta luas. Ya, atau aku zaman aku masih kuliah. Iya. Mungkin aku minta diskotik di sini. Karena sudah ini ya sudah lah. Aku syukuri aja apa yang Berarti- sudah dikasih, nikmatilah dulu. Iya. Nanti baru minta macam-macam. Iya, Kalau nanti kalau sudah ada lama lagi ya. belum sudah. kepikiran mau minta Pikiran, apa, belum ada di otak ya minta belum apa ada. ya. Oke. Udah nyukuri yang ada sudah. Ya, itu tadi bincang-bincang seru kita bersama Bang Ari Kilit Dari Suka Fotografi ya. ya dari Suka Fotografi. Terima kasih sudah hadir di Reka Suara. Ya, terima kasih sudah berbagi pengalaman, edukasi dan sangat menginspirasi Sukses pasti. buat Reka Suara, makin banyak subscribe. Iya, amin. Nah, Iya. buat yang mau kepoin IG-nya bisa langsung ke Suka Fotografi. Suka Fotografi di atau Ari Kilit langsung dicari di situ ya. Ya. Atau Facebook ada, Boy? Facebook. Facebook apa Facebook. nih? Facebookku tuh Untuk- Muhammad Ari Febriansyah Ya, sesuai Muhammad ijazah. Ari, ya, Muhammad Ari Febriansyah. Sesuai ijazah maksudnya. Nah, kalau untuk Facebook Suka Fotografi ada sendiri nggak? Nggak ada. ya. Berarti Cuma di langsung di Instagram IG aja. ya kalau mau dikepoin. IG yang lebih banyak anu kan? Iya, viewernya. Anak-anak sekarang banyak main Ya, di IG. makanya di IG. Iya. TikTok. Atau bisa hubungi kontak yang nanti disebutkan langsung yang Yang ada tercantum di tadi. bawah Ya. sini ya Itu di betul. sini. Eh, Sebesar inilah ya. Iya, Betul nggak? panjang. Bisa. Tutup muka Iya. gue. Iya, betul. Nomor HP ya. Terus kalau mau ke studio langsung di Jalan Diponegoro di belakang kantor BRI atau Ahmad Yani. Lapangan bola Mas nih. ya dekat lapangan Bundaran Cik Ditiro. dan Bundaran Cik Ditiro. Banyak Langsung ya di sana. sana. Apa Iya. inisialnya di situ ya? Iya. Bundaran Ceditiro. Ditiro, Ahmad Yani. Ahmad Yani. Ada ini BRI. Kuburan enggak sih? Kuburan ada juga. Kuburan. Sekolah yang dibongkar juga ada di situ. Sekolah yang dibongkar di Iya situ. betul. Iya. Iya. Berarti enak mencari studionya. BPU ya. Striker bola legend juga ada. Ada di situ. Berarti enak cari studionya, tidak susah. Berarti tiba-tiba langsung ke sana dan bisa wedding, bisa tasmiahan, bisa wisuda, tahun. bisa Anak ulang bayi tahun. dipoto, Iya. Bayi bisa. macam-macam gaya juga ada di situ bisa Iya. dilayani di studionya ya. Iya. Eh, Langsung aja ke sana. Iya. Dan Sekian Reka Suara hari ini. ya jangan lupa pakai masker.
Tetap jaga diri, tetap ikuti protokol kesehatan patuhi protokol kesehatan dan tetap bahagia. tetap bahagia, betul. Demikian Sampai dari kami. jumpa. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.